Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat semua. Kali ini saya di Umbul Tiban, namanya Umbul Tiban, Getaren, Jatinom, Klaten. Lokasi ini berada di Jalan Poros, Klaten, Boyolali, tepatnya kilometer 8. Umbul ini sekarang dimanfaatkan sebagai pemandian dan sumber mata air. Menurut sejarah, konon Umbul ini telah berusia sekitar 800 tahun ya. 800 tahun, lebih dari 10 generasi ya saya kira ini. Kebetulan saya berada di tempat di mana air itu dari bawah. Nah ini nih ya, 3 meter di tempat saya pengambilan gambar ini sebagai sumber mata air yang sejak 800 tahun yang lalu orang tidak pernah dan tidak berani mengganggu ya, karena dari umbul ya, umbul namanya umbul sekarang dijadikan sebagai tempat pemandian ini dengan lebar kurang lebih 30 meter ya, panjangnya kurang lebih 50 meter. Ini ada umbul lanang dan umbul wadon ya, umbul untuk laki-laki dan umbul untuk perempuan ya. Nah, airnya sangat jernih sekali, dimana ini ada beberapa pohon yang konon menurut cerita lebih dari 600 tahun ya. Ini ada beberapa jenis pohon, ada pohon mahoni, pohon asem keranji, daun salam dan pohon salam ya, ini dan lain sebagainya. Nah ini saya harus hati-hati dan saya udah permisi. Assalamualaikum. Ini sebagai umbul atau tempat destinasi wisata ya, namun sekarang banyak dimanfaatkan untuk pemandian yang sudah kurang lebih 800 tahun ya. Nah tempat ini tidak ada yang berani mengganggu ya. Ya ini di samping kita yang memanfaatkan, konon banyak sekali ya makhluk gaib yang ada di sini ya. Memang disitulah ya ini. Jadi ini ada alam di 2 dimensi ya, di dimensi manusia dan dimensi alam gaib. Nah ini menurut informasi di sekitar inilah terdapat banyak makhluk gaib yang tidak pernah mengganggu manusia, juga demikian manusia tidak pernah mengganggu mereka ya. Jadi disinilah keseimbangan alam itu terjadi. Nah itu kebetulan tempat pemandian. Nah tempat ini ramai sekali ya, dimanfaatkan untuk mancing, juga untuk lahan konservasi. Menurut informasi, tempat ini dulu keluar air begitu dahsyat ya. Jadi di depan saya ini sebagai pusat di mana air itu berada dari bawah ya, Nah sehingga sangat murni, sangat alami sekali, tidak ada yang mengganggu ya. Nah ini di tiap tahun digunakan untuk syukuran ya, tepatnya pada bulan Suro ya. Pada bulan Suro biasanya ada syukuran wayangan ya. Ya dulu menurut cerita ini harus diadakan seperti itu ya, bukan masalah lain-lain tapi sebagai bentuk syukuran saja. Nah dari umbul ini bisa mengairi sawah lebih dari 180 hektar ya, tepatnya di Getaren, Jatinom, Klaten. Ini bisa mengairi sawah sehingga tidak ada yang mengganggu satupun di lahan konservasi ini.
ketika musim kemarau Umbul atau tempat ini tidak pernah kering kerontang. Demikian pula pada musim hujan tempat ini juga tidak pernah banjir, sehingga musim kemarau dan musim penghujan ini airnya stabil. Nah, ini airnya stabil. Inilah satu bentuk konservasi ya, satu bentuk bahwa alam atau Tuhan sudah memberikan kepada kita. Ini satu contoh bagaimana kita bisa memelihara. Nah, itu kebetulan ada anak mandi ya, diceburkan di umbul ya. Wah, bisa kita lihat ini tempat yang bagus ya, saya kira sebagai contoh. Janganlah alam itu dirusak, tapi dipertahankan ya. Yang paling unik bahwa dulu ini digunakan sebagai tempat pertapaan salah seorang yang sakti ya, konon ceritanya ya, sehingga tempat ini kerap dikunjungi bukan untuk yang mistik ya, tetapi digunakan disinilah dulu sebagai tempat digunakan untuk menguji kesaktian ya. Nah, itu pun digunakan ketika melawan Belanda dan Jepang. Konon bercerita ada orang yang bertapa lebih dari 40 hari ya. 40 hari konon tidak pernah makan dan tidak pernah minum, tapi wallahu alam benar tidak, tapi menurut cerita demikian ya. Jadi dimanfaatkan untuk tapa ya, untuk tapa, tidak ada yang mengganggu. Wah, ini kebetulan ada anak kecil yang senang sekali ya pada mandi di sini. Tempat pertapa untuk menguji kesaktiannya ya. Nah, dari kesaktian itu dimanfaatkan untuk melawan Jepang dan Belanda. Oke, dari kejauhan guys, ini tempatnya sangat asri ya, sangat luar biasa. Kita ingin keadaan seperti ini tidak berubah, artinya jangan sampailah alam dirusak ya, jangan sampai alam dirusak sedemikian rupa sehingga justru malah merugikan kita ya. Ketika di mana-mana terjadi pengundulan hutan, ketika di mana-mana terjadi banjir, alhamdulillah pada tempat ini tidak pernah terjadi. Nah, ini menurut cerita pusatnya tempat yang sering digunakan untuk pertapaan ya. Ini digunakan untuk pertapaan. Di sini permisi, assalamualaikum, izin memotret. Nah, di sini sebagai tempat pertapaan ya, tempat pertapaan ketika itu ya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi, tapi tetap tempat ini tetap dipertahankan sedemikian rupa sehingga tempat ini terasa asri ya. Tempat ini sudah 800 tahun yang lalu hanya dipugar sedikit-sedikit, direnovasi sedikit-sedikit agar menarik ya, menarik para wisatawan, menarik orang mandi di sini ya. Tapi ini tidak masalah ya, karena lahan tetap dipertahankan. Bisa dibayangkan ya, jarang sekali air atau dari sumber mata air itu berasal dari bawah, tetapi ini faktanya demikian ya. Jika ketika saya mencoba untuk berenang, kaki saya masukkan
kaki saya ternyata terbawa masuk ya. Terbawa masuk ini harus hati-hati sekali karena ada satu tempat yang kalau bahasa Jawanya itu mudal ya. Jadi mudal itu tempat keluarnya sumber air ya. Tempat keluarnya sumber air, sehingga kalau kita mandi tidak hati-hati kita akan terbawa masuk. Tapi sampai sekarang belum pernah ada kejadian orang tenggelam. Tapi saya pernah mencoba berapa kali ketika mandi di sini, airnya kakinya saya masukkan, kaki saya tersedot masuk tapi ya kita sadar ya. Nah, itu sebagai bukti bahwa tempat itu ada sesuatu pergerakan air yang kemungkinan arusnya deras. Nah, tempat ini dulu hampir menggenangi seluruh kampung. Waktu itu awalnya ditemukan ya. Jadi awalnya ditemukan akan menggenangi seluruh kampung, tapi menurut cerita juga ada seseorang yang bisa menahan derasnya air. Bahkan ada ikan-ikan jenis tertentu yang waktu itu tidak pernah dipelihara tetapi langsung muncul dengan sendirinya sehingga ada tanda-tanya ini ya. Ikan dari mana ya, tapi kita tidak usahlah, yaitu kemurahan Tuhan ya, keadilan Tuhan bahwa di sini jauh dari hutan tetapi air bisa didapatkan ya. Ini tidak digunakan untuk lain-lain, hanya untuk mandi dan kemudian untuk mengairi air irigasi. Dan alhamdulillah ya, penduduk di Desa Getaran ini bisa tercukupi ya kebutuhan akan irigasi sehingga masalah padi ya, untuk irigasi padi tidak masalah. Oke guys, ini selamat pagi. Edi Susanto menginfokan kepada Anda ya, mudah-mudahan ini sebagai salah satu inspirasi kita untuk menjaga alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.